Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini 31 Juli 2021 kita masih belajar pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Namun sebelum belajar, Ibu tidak akan bosan mengingatkan kalian biar kalian belajarnya tambah semangat. Sebelum belajar itu harus terlebih dahulu mandi dan sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa alat tulisnya disiapkan ya. Oke anak-anak hebat, sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak hebat, sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Ibu sampaikan. Semangat! Halaman 62 pembelajaran 2. Apakah kalian masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya? Nah, di pertemuan sebelumnya pada hari kemarin Ibu menugaskan kalian untuk mewawancarai bunda kalian ya, untuk menuliskan cerita tentang perkembangan diri kalian dari sejak dalam kandungan sampai saat ini. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan kapan kalian dilahirkan, berapa lama kalian dalam kandungan, apakah selama dalam kandungan sampai saat ini pertumbuhan kalian baik, kapan kalian bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara. Nah, setelahnya kalian kemarin mewawancarai bunda, giliran sekarang kalian coba tuliskan dalam bentuk paragraf. Kalian tahu kan paragraf? Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana contoh cara membuat paragraf. Ceritanya itu dari percakapan kalian, dari dialog kalian bersama bunda kemarin. Perhatikan ya. Hebat, setelahnya kalian kemarin mewawancarai bunda ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kapan kalian dilahirkan, di mana dilahirkannya, berapa bulan kalian dalam kandungan, berapa bulan usia kalian bisa merangkak, berjalan, berdiri, berbicara, sampai saat ini. Nah, sekarang tugasnya coba kalian buat paragraf, 2 buah paragraf yang menceritakan kembali dari hasil wawancara kalian kemarin bersama bunda di rumah. Ini Ibu akan memberi contoh. Ini judulnya contohnya pertumbuhanku. Menurut ibuku, aku lahir di kota Tasikmalaya pada tanggal 29 Mei 2014. Ibuku mengandungku selama 9 bulan lamanya. Sejak dalam kandungan, pertumbuhanku sangat baik sampai lahirlah aku ke dunia. Nah, ini paragraf yang pertama. Lihat di awal paragraf penulisnya harus seperti ini. Harus ada tanda jedanya ya. Yang paragraf kedua. Ini paragraf yang kedua ya. Pertumbuhanku dari bayi sampai saat ini sangatlah baik karena ibuku begitu telaten merawatku. Menurut ibuku, aku mulai bisa berjalan pada usia 9 bulan dan aku bangga pada ibuku. Terima kasih ibu yang selalu sayang dan merawatku dengan baik. Nah, ini adalah contoh paragraf dari cerita wawancara bersama bunda. Sekarang untuk tugasnya, coba kalian buat paragraf seperti ini. Ini hanya contoh kalimatnya, kata-kata sesuai hasil wawancara kalian kemarin. Tidak harus mirip seperti yang Ibu contohkan. Namun, kalian harus memberi judul. Judulnya pertumbuhanku. Kalau ceritanya bebas, dibuat 2 paragraf. Ini paragraf pertama, yang ini paragraf kedua. Nah, harus ditandai
dengan tanda jeda seperti ini ya. Oke, kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Anak-anak kelas 3B memang hebat. Oke, anak-anak hebat, sekarang coba buka bukunya halaman 64. Kita akan belajar PPKN ya, yaitu menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Nah, kalian dengan teman sekelas atau dengan saudara kandung, dengan kakak, dengan adik, pasti memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, misalkan kalian mempunyai badan yang tinggi, terus ada teman sekelas kita yang badannya pendek. Kita tidak boleh mengolok-ngoloknya, kita harus menghargainya karena ini semua pemberian dari Allah. Kita memiliki kulit putih, teman kita kulitnya hitam, kita juga harus menghargainya. Nah, seperti dalam wawancara kemarin atau tadi dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalian telah menceritakan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bunda. Nah, kalian tahu jadinya bisa kalian nanti saling bertukar cerita dengan teman. Aku dilahirkan itu sejak usia kandungan ibuku 9 bulan. Kata ibuku, aku mulai bisa berjalan pada usia 9 bulan. Nah, terus ada teman yang lainnya, kalau aku kata ibu bisa berjalan di usia 18 bulan. Nah, karena perbedaan pertumbuhan setiap orang pun berbeda-beda. Jangankan dengan teman sekelas, dengan saudara kandung juga pertumbuhan itu berbeda-beda. Bagaimana caranya agar kita bisa tumbuh kembang dengan baik? Kita harus rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak harus mewah, tidak harus mahal. Banyak makanan-makanan yang murah, enak, bergizi, baik untuk tubuh kita. Dan ingat, jangan lupa berolahraga dan istirahat yang cukup. Oke, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman 65 dan 66. Pada halaman 65, coba kalian perhatikan. Di sini ada kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ini ada teman kalian susah mengambil bendanya karena ini lemari lebih tinggi dari tubuhnya. Maka apa yang akan kamu lakukan? Coba kalian tuliskan ya. Yang soal nomor 2 ada pada halaman 66. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Yang akan kamu lakukan adalah, contoh perhatikan, ini ada Siti sedang pulang belanja dari pasar. Siti membawa barang bawaan yang banyak. Kita melihat Siti seperti kesusahan, berat membawa bebannya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk soal yang nomor 3, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ketika kalian latihan tari, ada teman kita. Contohnya di sini Siti kesulitan untuk melakukan gerakannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengolok-ngoloknya karena kita sudah bisa sedangkan teman kita belum bisa? Apa coba yang harus kita lakukan? Kalian paham kan? Jadi untuk latihannya PKN hanya 3 nomor. Yang pertama yaitu yang ini nomor 1, yang ini nomor 2, dan yang ini terakhir nomor 3. Oke, kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Nah,
nanti dari cerita pendapat mengenai gambar tersebut di depan, nanti kalian ceritakan pendapat kalian mengenai gambar yang ada yang tadi kalian ceritakan, yang kalian tulis ya. Kalian bisa menceritakannya di depan orang tua kalian karena kita masih belajar daring. Nah, sikap saling menghormati antar sesama itu termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Apa bunyi sila kedua itu? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan lambang apa coba? Dengan lambang rantai. Oke, selanjutnya sila kedua tadi berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila itu rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa banyak bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai menyayangi dan juga memperlakukan orang manusia lainnya dengan baik. Jadi, Ibu ulangi lagi ya. Dalam gambar ini adanya sikap saling menghargai yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Ayo, apa sila kedua itu bunyinya? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dilambangkan dengan rantai. Oke, kalian sudah paham kan? Jika sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekali lagi, tugasnya itu bahasa Indonesia dan PKN. Untuk PKN tugasnya ada pada halaman 65 sampai 66, nomor 1 dan nomor 3. Dan untuk tugas bahasa Indonesia ada di halaman pembelajaran 2 halaman 62. Kalian menceritakan hasil wawancara kemarin yang telah kalian lakukan wawancara. Jika kalian masih kesulitan, masih bingung, yaitu kalian bisa melihat kembali contoh pembuatan paragraf yang telah Ibu contohkan tadi. Oke, anak-anak hebat, selamat bekerja, tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu nanti di hari Senin. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.